Kepolisian dan detektif berusaha nih mengungkap siapa pelaku kasus pembunuhan Mary. Dan semua barang bukti udah dikumpulkan, tapinya belum tahu nih siapa kasus pembunuhan Mary. Keluarganya pun ya udah sempet putus asa karena bener-bener cerdik banget pelakunya. Jadi di lain hal ada seorang ilmuwan yang udah paham betul, yang udah biasalah mengungkap kasus besar. Dan kasus Mary diungkap setelah 30 tahun berlalu. Jadi di video kali ini penampilan gua agak sedikit berbeda ya. Karena abis cukur rambut juga ya. Ya walaupun botak ya, tapi nggak ada masalah. Yang penting kita berbagi informasi. Dan sebelum kita masuk ke kasus pembahasannya ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Kalau kalian penasaran sama kasus dan ceritanya, ini dia kasus dari Mary McLaughlin. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pada Oktober 1984 ada seorang remaja tangguh yang bernama Martin Cullen berusia 24 tahun. Martin adalah anak dari seorang ibu yang bernama Mary McLaughlin. Waktu itu Mary ditemukan di salah satu apartemennya dalam kondisi meninggal. Sebelum jasad Mary ditemukan, Martin sering banget tuh ke apartemen ibunya. Bisa dibilang seminggu sekali lah ya. Tapi di momen ini agak sedikit berbeda. Lantaran waktu terakhir kalinya Martin ke rumah Mary sang ibu, Mary ditemukan dalam kondisi sudah meninggal. Yang biasanya setiap Martin ke rumah Mary selalu dibukakan pintu dan disambut dengan hangat. Ya layaknya anak dan ibu bertemu lah ya. Mary selalu menanyakan kabar Martin. Apa kabarmu nak? Atau gimana kegiatan keseharianmu? Atau kamu udah makan atau belum? Dan ditanya lain sebagainya. Pas itu Martin ketuk pintu ibunya itu. Ibunya gak ada di depan pintu rumahnya. Jadinya Martin kayak orang kebingungan. Loh kok tumben-tumbenan ini ibu gak keluar atau bukakan pintu. Martin awalnya masih berpikiran ya positif lah ya. Oh mungkin ibu lagi makan. Oh mungkin aja ibu lagi masak. Oh mungkin atau ibu lagi tidur. Dari sinilah Martin ketuk pintu lagi tuh. Tapi nggak ada jawaban dari ibunya juga. Yaudah deh Martin langsung mendobrak dan masuk ke rumah ibunya. Waktu Martin masuk ke rumah Mary, ruangannya itu dalam kondisi mengeluarkan bau busuk yang tertuju pada kamar ibunya. Martin pun langsung mengecek kamar ibunya itu. Pas Martin cek ya, ternyata Mary ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan meninggal separuh pakaian. Waktu dimana Martin menemukan ibunya panik, sedih, takut, dan bingung. Disinilah Martin langsung melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Bahwa dia menemukan ibunya dalam kondisi yang udah meninggal. Saat polisi melakukan olah TKP di mana jasad Mary ditemukan, di situ Mary dalam menggunakan pakaian yang bisa dibilang separuh telanjang lah ya. Lalu jasad Mary langsung dievakuasi dan sebelum dievakuasi polisi melihat tuh ada kayak semacam luka di bagian leher Mary. Perkiraan mungkin ya Mary meninggal karena dicekik oleh seseorang dan kasus ini adalah sebagai kasus pembunuhan. Pihak kepolisian juga mengumpulkan beberapa barang bukti, termasuk gigi palsu yang terletak di lantai rumah Mary, serta puntung rokok yang ditemukan di asbak meja ruang tamu Mary. Jadi pada tanggal 26 September 1984 sebelum Mary ditemukan meninggal, waktu itu di malam hari Mary bersama teman-temannya lagi asik di salah satu bar. Di sana Mary mabuk-mabukan sambil bermain domino. Di waktu habis Mary bersenang-senang dengan temannya, Mary meninggalkan bar di pukul 22.15. Sewaktu Mary berjalan pulang ya, jam menunjukkan pada pukul 22.30. Waktu itu Mary berjalan sejauh berjarak 2 km menuju ke rumahnya.
Di tengah perjalanan, Mary menyempatkan diri mampir ke salah satu supermarket. Di sana, Mary membeli salah satu cemilan dan salah satu rokok. Bahkan Mary sempat bercanda itu dengan salah satu penjaga kasir. Waktu itu ada seorang saksi juga nih yang sempat melihat Mary. Saksi tersebut adalah salah satu supir taksi. Sebut aja lah ya, supir taksi ini bernama Wak Agus. Setelah itu Wak Agus dimintai nih keterangan oleh pihak kepolisian. Wak Agus waktu itu menjelaskan keterangan dia bahwa ia telah melihat Mary. Waktu itu Wak Agus menjelaskan tuh, "Benar Pak, saya melihat wanita yang diketahui adalah Mary baru keluar dari salah satu supermarket. Tapi di mana di momen ini Mary diikuti Pak dari belakang sama seorang pria yang badannya itu agak besar." Terus polisi bilang, terus kemana perginya Mary? Waktu itu Wak Agus menjelaskan lagi bahwa dia tidak melihat Mary perginya kemana. "Saya tidak melihat Pak bahwa Mary itu perginya kemana lagi." Dan disinilah Mary terakhir kali terlihat. Beberapa barang bukti dan saksi polisi belum bisa nih menemukan pelaku kasus pembunuhan Mary. Kemudian pada tahun berikutnya ada seorang detektif veteran yang bernama Wishart. Waktu itu detektif ini melakukan otopsi kepada jasad Mary. Hasil otopsinya menunjukkan bahwa Mary telah meninggal dunia karena dicekik setidaknya 5 hari sebelum jasadnya ditemukan. Detektif mengumpulkan ada lebih 1.000 saksi keterangan, tetapi penyidikan kasus pembunuhan Mary tidak berhasil ditemukan juga. Keluarga Mary kemudian diberitahu pada tahun-tahun berikutnya bahwa kasus pembunuhan ibunya Mary telah dihentikan sementara waktu. Sebelumnya Mary sangat dikenal baik di lingkungannya. Mary memiliki 11 anak perempuan dan 2 pria. Kemudian salah satu putrinya yang bernama Gina menjadi emosi nih lantaran kasus pembunuhan ibunya tidak diungkap siapa kasus pembunuhan ibunya. Pelakunya belum ditemukan nih. Di momen ini Gina menjadi emosi pada saudara kandungnya. Lalu dia memberitahu nih kepada pihak kepolisian bahwa ada salah satu saudara kandungnya yang terlibat dalam kasus pembunuhan ibunya. Karena tidak ada bukti yang otentik, polisi tidak bisa menetapkan tersangka kasus pembunuhan ibu Mary. Nah, jadi semua upaya yang dilakukan agar kasusnya terungkap belum bisa diketahui pelakunya. Biasanya ya orang yang dibunuh yang pertama kali harus dicurigai adalah orang yang terakhir kali melihat Mary atau orang yang terakhir kali bertemu Mary atau orang yang menemukan jasad Mary. Masih ingat gak kalian sebelum Mary meninggal, Mary pergi ke salah satu bar bersama teman-temannya. Lalu Mary pergi ke supermarket dan bercanda bareng dengan penjaga kasir. Lalu ada juga seorang saksi yang bernama Wak Agus melihat Mary yang terakhir kali terlihat di salah satu supermarket. Gua mau kalian tebak siapa pelaku kasus pembunuhan Mary. 10 detik dari sekarang. Nah, jadi udah tahu belum siapa pelakunya? Sama, gue juga belum tahu nih siapa kasus dari pembunuhan Mary ini. Jadi pada tahun 1984, helai rambut Mary, kuku Mary, dan puntung rokok Mary yang dikumpulkan kini diserahkan oleh seorang ilmuwan forensik senior bernama Joanne. Waktu itu dia dimintai untuk memeriksa barang bukti. Bukti yang disimpan setelah 30 tahun berlalu. Profil DNA belum diketahui siapa pelakunya. Di tahun 1984, orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjaga bukti mulai tidak mengetahui potensi dari benda-benda ini. Mustahil untuk langsung mengetahui nilai yang terkandung di dalamnya. Namun, detektif Joanne mengatakan bahwa kelompoknya optimis saat menangani bukti tersebut. Sampai di mana pada tahun 2008 4 investigasi terpisah yang dilakukan tidak berhasil siapa pelakunya. Hingga akhirnya penyidikan kelima di tahun 2014 teknologi yang terdapat memungkinkan nih untuk menganalisa sampel bukti yang lebih kecil dan tergradasi lah ya. Yang mana penyidikan lanjutan berubah menjadi 24 penandaan DNA yang berhasil diidentifikasikan.
meningkat nih dari yang tadinya 11 menjadi 24. Sampel yang disimpan dari temuan penyidikan awal termasuk puntung rokok yang ditemukan di asbak rumah Mary dianalisa ulang. Setelah gagal mendapatkan kecocokan DNA dari rambut, kancing baju, dan potongan kuku, bukti puntung rokok membantu nih mengelacak siapa kasus pembunuhan Mary. Puntung rokok tersebut menarik perhatian karena bukan merek yang biasa dikonsumsi oleh Mary lah ya. Detektif Joanna percaya nih bahwa dengan majunya teknologi ini, ia dapat memperoleh jejak DNA baru. Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan. Kemungkinan para peneliti untuk mendapatkan hasil dari sampel yang lebih merinci. Sampai pada tahun 2019, kasus ini dibuka oleh pihak kepolisian Skotlandia. Dengan kemajuan teknologi DNA, para ahli dan forensik menggunakan metode ekstra DNA canggih untuk memeriksa kembali puntung rokok yang ditemukan di TKP. Sampel DNA yang terdistrek kemudian diperiksa menggunakan metode short tandem report atau disingkat STR. DNA profiling yang mungkin mencocokkan dengan database DNA kriminal internasional. Dari semua bukti yang dicocokkan, hasil menunjukkan kecocokan ini DNA dari seorang pria yang bernama Graham McGill. Sekedar informasi ya, Graham adalah seorang pria yang dipenjara karena kasus seksual. Bagaimana mungkin ya orang yang berada di dalam penjara bisa membunuh seseorang yang di luar penjara? Lalu Graham dimintai keterangan tuh atas meninggalnya Mary. Graham menjelaskan bahwa dia tidak tahu menahu soal pembunuhan Mary. Karena tidak ada bukti yang otentik, Graham tidak bisa ditunjukkan sebagai pelaku kasus pembunuhan Mary. Tapi polisi tidak menyerah itu untuk mencari bukti tambahan. Namun dengan bukti DNA baru ini, polisi segera memeriksa Graham lagi nih dan mengumpulkan bukti tambahan sebelum mengajukan tuntutan pembunuhan kepada Graham. Setelah lebih dari 30 tahun, polisi menemukan individu yang cocok dengan profil DNA tersebut. Sampai di mana mantan sersan bernama Kenny McCubin ditugaskan untuk memecahkan kasus misteri pembunuhan Mary. Dan Kenny diberitahu bahwa bukti forensik lebih lanjut diperlukan untuk membangun kasus yang meyakinkan. Pencarian itu menghasilkan bukti lain. Kain yang digunakan untuk mencekik Mary, bahwa Kenny yakini bahwa kemungkinan besar mengencangkan ikatan kain itu telah menyentuh bagian paha yang tersembunyi di dalam salah satu kain tersebut, di mana Kenny di bawah cahaya lampu neon di salah satu laboratorium. Kenny perlahan melepaskan ikatan tersebut sedikit demi sedikit untuk memperlihatkan jaringan pertama kali setelah 30 tahun berlalu. Kenny menemukan bukti kunci DNA bahwa Graham lah pelaku kasus pembunuhan Mary. Kenny menjelaskan lebih detail lagi nih. Graham telah mengikat ikatan itu di salah satu leher Mary dan membuat ikatan itu untuk mencekik Mary. Bahwa ada juga nih temuan barunya, air mani Graham juga ditemukan pada gaun berwarna hijau yang dikenakan Mary. Namun Kenny mengatakan bahwa bukti forensik saja tidak cukup nih untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Lagi-lagi Graham punya alibi sempurna. Bagaimana saya bisa melakukan pembunuhan jika saya berada di dalam penjara? Hal ini sulit untuk diungkap. Catatan sulit ditemukan nih karena penjara tersebut waktu itu sedang dibangun kembali pada saat pembunuhan Mary terjadi. Banyak dokumen yang hilang dan berserakan. Namun pencarian ini tidak membuat Kenny putus asa. Membawa Kenny ke Arsip Nasional Skotlandia yang terletak di jantung kota penjara tempat Graham dipenjara. Kenny pas itu menemukan buku harian sipir. Disinilah sebuah catatan mengubah segalanya. Di sebelah nomor penjara muncul nama Graham dan inisial TFF. Kenny pas itu berkata itu adalah pelatihan jelang yang dimana dibebaskan, yang berarti cuti akhir pekan di rumah. Jadi kayak narapida ini dikeluarkan sementara berjumpa sama keluarganya. Lalu tim investigasi menemukan bahwa Graham telah mengambil cuti akhir pekan selama 2 hari. Ditambah 3 hari cuti para pembebasan bersyarat.
dan kembali ke penjara pada tanggal 27 September 1984. Graham saat itu masih diawasi sebagai pelaku kejahatan seks dan bekerja sebagai produser di salah satu perusahaan. Graham akhirnya dinyatakan bersalah setelah sidang selama 4 hari pada April 2021 dan dijatuhi hukuman minimal 14 tahun penjara. Hakim yang bernama Roll Bruce mengatakan kepada pengadilan tinggi bahwa Graham berusia 22 tahun ketika ia mencekik Mary dan menghabisi Mary. Tetapi baru diadili setelah kasusnya terungkap, usianya itu mencapai 59 tahun. Itulah sedikit informasi dari kasus pembunuhan Mary setelah 30 tahun berlalu kasus ini terungkap. Pelakunya adalah Graham yang seseorang di dalam penjara. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Nah, bagaimana kasus-kasus selanjutnya? Tinggalkan pendapat kalian di bawah kolom komentar.